Shalom saudara, biasanya orang ketika sudah usia lanjut itu adalah waktunya untuk mereka pensiun dan menikmati hidup. Tetapi berbeda dengan seorang yang bernama Daniel. Daniel itu ketika dia berumur 80 tahun justru dia dipercayai oleh Raja Darius untuk memimpin seluruh kerajaan, menjadi orang nomor 2 setelah Raja Darius. Mari kita lihat di dalam Daniel pasal 6 ayat yang keempat. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Rahasia yang dimiliki oleh Daniel sehingga dia melebihi semua orang lain yang ada di dalam seluruh kerajaan itu, yaitu dikatakan Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Bagaimana supaya kita pun juga bisa memiliki roh yang luar biasa seperti yang dimiliki oleh Daniel, yaitu kita mencari perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, mari jangan mencari hal-hal yang berbau jasmani, tetapi carilah perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan berkenan atas hidup kita, maka di situ ada urapan Tuhan atas kehidupan kita. Dan di sana orang akan melihat bahwa kita mempunyai roh yang luar biasa seperti yang dimiliki oleh Daniel. Saudara, ketika kita mencari perkenanan Tuhan, maka hal-hal yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti apa yang dilakukan Daniel. Daniel hidup di lingkungan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak takut akan Tuhan. Tetapi Daniel tetap menjaga imannya untuk dia tetap setia kepada Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan. Kita harus menjadi pelaku firman, kita harus hidup di dalam kebenaran, sekalipun lingkungan kita adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Yang kedua, marilah kita tetap selalu punya kerinduan untuk mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan menjadi orang yang mudah puas, menjadi orang yang sombong seolah-olah kita sudah mengenal Tuhan. Dan itu membuat kita tidak lagi mempunyai kerinduan untuk terus mengenal Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kita. Orang yang selalu berdiam diri di dalam hadirat Tuhan, dia akan menjadi orang yang semakin hari semakin rendah hati, dan semakin besar kerinduannya untuk terus mengenal Tuhan dan mengenal Tuhan lagi di dalam kehidupannya. Dia akan merasa bahwa dia tidak cukup mengenal Tuhan. Tetapi orang yang sebaliknya, ketika dia sudah merasa saya sudah cukup mengenal Tuhan, itulah orang yang sombong dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tentunya ketika kita menjadi orang yang sombong, Tuhan itu tidak berkenan atas kehidupan kita. Tetapi orang yang rendah hati akan selalu Tuhan kasihi, akan selalu Tuhan itu disenangkan di dalam kehidupan kita, dan perkenanan Tuhan akan terus selalu mengikuti kita. Dan yang ketiga, lakukanlah segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh Daniel, dia melakukan apapun tidak untuk mempromosikan dirinya sendiri, tetapi dia selalu ingin mempermuliakan nama Tuhan, supaya orang-orang di sekitarnya yang tidak takut dan tidak mengenal Tuhan, mereka boleh mengenal Tuhan. Biarlah apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, semuanya hanya untuk menyenangkan Tuhan, semuanya hanya supaya orang-orang itu boleh mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita, sama seperti kita mengenal Tuhan. Yuk saudara, jangan pernah jemu-jemu untuk berdoa seperti apa yang dilakukan Daniel. Dalam sehari dia berdoa 3 kali. Itu karena dia punya kerinduan yang amat sangat kepada Tuhannya. Bagaimana dengan kita? Mari kita cari perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka dikatakan ketika ada perkenanan Tuhan, di situ kita memiliki roh yang luar biasa. Dan roh yang luar biasa itu urapan Tuhan atas kehidupan kita. Itulah yang akan memampukan kita, itulah yang akan memberkati setiap kita, dan tentunya kehidupan kita pun juga akan menjadi berkat bagi sesama seperti apa yang sudah dilakukan oleh Daniel. Jikalau Daniel bisa, maka itu bukan sesuatu yang mustahil bagi kita. Tetapi mari kita perlu teladani kehidupan Daniel yang bersungguh-sungguh di dalam imannya akan Tuhan. Urapan Tuhan itu akan memberkati kita, urapan Tuhan itu yang akan memampukan kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati.